Umat manusia menghadapi krisis yang tak pernah terjadi sebelumnya. Di hari pertama pemadaman, orang-orang awalnya tak menemukan ancaman apapun. Pemadaman ini masih dapat ditoleransi. Tapi, semakin lama, kereta listrik tak lagi beroperasi. Mobil terparkir di jalanan karena tak ada bensin. Ponsel tak lagi bisa digunakan. Sekolah dipaksa libur. Perusahaan tak dapat beroperasi. Supermarket tak bisa bertransaksi dengan kode atau kartu. Dan hanya bertransaksi dengan uang tunai. Semuanya tampak dipaksa kembali ke masa lalu. Sepeda menjadi satu-satunya alat transportasi yang dapat dipakai. Namun, harganya melambung sangat tinggi. Ayah membeli sepeda dengan harga yang sangat tinggi. Malamnya, istrinya memasak mie instan dengan gas. Sehingga keluarga itu masih dapat makan dengan enak. Hari ketiga pemadaman listrik, pasokan air sudah tidak tersedia. Dan supermarket kehabisan makanan. Bank tidak dapat menarik uang dengan benar. Di sebelah, bahkan ada yang meninggal karena kelaparan. Beberapa orang panik, dan mengevakuasi diri ke kota lain. Ayah segera membuat keputusan untuk pindah ke kota yang berjarak 1000 mil dan bergabung dengan ayah mertuanya. Setelah mengumpulkan uang tunai dan barang bawaan, keluarga itu bersepeda dan mulai berangkat. Air seharga 100 yen naik hingga 4000 yen. Ayah memutuskan untuk menyerah ketika melewati toko serba ada kedua, di mana harga air mineral adalah 2000 yen. Ketika dia melewati toko serba ada ketiga, harga air menjadi 2500 yen. Karena ayah sangat hemat, dan mereka terus menawar. Akhirnya mereka membeli semua air itu seharga 600 yen. Sudah ada orang yang memancing ikan koi untuk dimakan. Tapi, ketika mereka tiba di bandara, mereka terkejut. Karena pesawat dilarang terbang. Malamnya, keluarga itu berdesakan di hotel kecil yang rusak. Tapi seharga 420.000 yen. Sekarang, mereka dilema. Satu-satunya jalan keluar adalah pergi ke pulau kecil yang jaraknya ribuan mil. Untuk mendapatkan makanan. Ayah pergi ke toko makanan. Tapi, pemilik toko tak menerima uang. Saat ini terjadi kekurangan pangan. Jadi, uang hanyalah kertas yang tak berguna. Seorang pria yang menawarkan Rolex dan Rolls Royce pun tak dapat menukar apapun. Sebaliknya, dia diusir keluar oleh pemilik toko. Umat manusia kembali ke era purba, di mana mereka menukar barang untuk hidup. Seni yang antik dan tas bermerek tak berguna. Ibu menukar 2 botol wine dengan sekarung beras. Setelah itu mereka pergi. Jalan raya yang sudah dipadati oleh manusia, yang menggunakan papan skate, sepatu roda, dan sepeda. Sepeda keluarga itu menjadi kecemburuan orang-orang. Saat beristirahat, sepasang orang tua datang meminta makanan. Ayah berkata mereka tak punya apapun, sedangkan ibu diam-diam menutupi makanan mereka. Memang benar, saat dalam bencana, rasa kemanusiaan akan menghilang. Semuanya didasarkan pada makanan dan tempat tinggal. Pada tengah malam, pencuri mengambil sebotol air. Ketika Kenji melihat ini, dia mengejarnya. Namun, ketika dia melihat pencuri membuat susu dan memberikannya pada bayinya, dia merelakan sebotol air tadi. Keesokan harinya, mereka datang ke sebuah terowongan. Di luar terowongan, 4 orang menawarkan jasa. Karena listrik padam, terowongan menjadi sangat gelap, dan lalu lintas macet. Tanpa bimbingan mereka, akan sangat lewat untuk melewatinya. Sebagai syarat untuk dipimpin, setiap orang harus memberikan seliter beras atau sebotol air. Awalnya, ayah tak mempercayai mereka, tapi mereka tak mampu berjalan lebih jauh, dan terjebak di terowongan. Akhirnya, dia tak punya pilihan lain selain menyewa jasa mereka. Saat istirahat, mereka kehabisan air. Karena haus, ayah tak mendengar larangan dan meminum air sungai yang kotor. Tiba-tiba, hujan deras turun. Keluarga itu berteduh di bawah jembatan. Setelah hujan berhenti, sepeda rusak dan makanan basah kuyup karena meminum air yang kotor. Ayah akhirnya jatuh sakit di perjalanan. Kenji dan Yui tak punya pilihan selain pergi mencari obat. Mereka datang ke supermarket, tapi semua makanan dan air yang bisa dimakan kosong. Untungnya, Kenji menemukan lem, dan Yui menemukan makanan hewan. Kenji yang mempunyai pengetahuan dalam kimia menemukan cairan isi ulang baterai. Karena itu air suling, maka aman untuk diminum. Dalam perjalanan pulang, dia mengambil 2 suar. Ayah mengambil kayu dan mencoba membuat api. Sedangkan Kenji mencoba memperbaiki ban dengan lem. Keluarga ini pun melanjutkan perjalanan dengan berantakan. Sedangkan keluarga lain yang mereka temui sangat harmonis. Mereka punya persediaan, bahkan terlihat seperti sedang liburan. Padahal mereka juga sedang dalam perjalanan. Kenji mau tak mau bertanya pada mereka tentang persediaan. Mereka ternyata menyaring air dari bebatuan dan merebusnya. Rebusan air lebih sehat dan murah. Wanita itu juga memberikan beberapa saran. Dengan memetik rumput liar dan mengklaim sebagai sayuran gunung kaya akan vitamin, itu bisa direbus dan dimakan. Pria itu melanjutkan, ia menangkap beberapa jangkrik dan belalang sebagai protein. Pendeknya, keluarga itu memiliki keterampilan bertahan hidup yang baik. Ketika mereka pergi, seorang anak lain menggunakan kamera untuk memotret foto keluarga mereka. Dia berjanji akan mencuci foto itu dan mengirimkannya pada mereka. Ayah merasa terhina. Dia berjongkok dan tak mengatakan apapun. Di tengah perjalanan pun dia berubah pikiran dan mencoba peruntungan di Osaka. Tapi, ketika mereka tiba, kota itu telah menjadi kota mati. Ayah kembali mengelak dari tanggung jawab. Yuri sangat marah dan menyalahkan ayahnya.
Ayah hanya melarikan dari tanggung jawab kan? Kenji tak lagi hanya diam. Dia berperilaku seperti ayah. Ayah dan anak itu berdebat tanpa henti. Ibu yang sedari tadi diam berteriak. Ayah sangat malu. Apakah ini kali pertama kamu mengenalnya? Ayahmu memang seperti itu. Mereka pergi ke pusat kota dan menemukan orang-orang berbagi makanan laut. Kepiting dan ikan laut bertebaran di mana-mana. Ternyata, mereka tengah memasak simpanan dari rumah pelaut. Keluarga itu bergegas mengantri. Tapi, saat giliran mereka, sudah tak ada sup tersisa. Ibu meminta sedikit lagi. Tapi, pria itu mengabaikannya. Tanpa diduga, ayah tiba-tiba memohon. Tolong beri sedikit untuk anak-anak saya. Tolong, lepaskan. Keluarga itu membantu ayahnya berdiri dengan perasaan sedih. Saat ini, dia ayah yang memenuhi hati anak-anaknya. Ayah yang maco itu terhina. Sudah 72 hari setelah listrik padam, ayah mengambil cacing, bersiap untuk menelannya. Tiba-tiba, dia mendengar suara babi. Ayah melihat dengan baik. Benar saja, ada babi gemuk yang meringkuk di kejauhan. Makanan ada di depan mereka. Keluarga itu pun bekerja sama. Dan setelah bekerja keras, ayah berhasil menangkap babi itu. Tiba-tiba, seorang laki tua tiba. Dia berkata itu adalah babinya. Karena pemadaman listrik, semua babi melarikan diri. Jika mereka bersedia membantu menangkap babi, makanan dan air gratis akan disediakan. Keluarga itu pun setuju. Mereka sampai di rumah pria itu dan melihat sumur, jadi mereka berebut untuk meminumnya. Orang tua itu bahkan menyiapkan banyak makanan untuk mereka, dan mereka menelannya bersama dengan sepiring daging yang diawetkan. Itu pertama kalinya mereka menangis karena makanan. Periode berikutnya, keluarga itu membantu menangkap, memotong, dan mengawetkan babi. Itu kehidupan yang melelahkan, tapi mereka puas. Babi yang melarikan diri berhasil ditangkap. Mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun pria tua itu memaksa mereka tinggal. Sebelum pergi, pria tua membawakan mereka makanan yang cukup. Akhirnya, mereka pun kembali pergi. Sebuah sungai menghalangi jalan mereka. Ketika Kenji masih khawatir, ayah mengambil kayu dan membuat rakit sederhana. Dia berencana untuk membawa Yui dan istrinya ke seberang dulu. Tapi, di perjalanan kembali, hujan turun dan ketinggian air terus naik. Ayah mendorong Kenji ke daratan, tapi dia sendiri tenggelam di air. Setelah hujan reda, Kenji mengambil rambut palsu yang mengambang. Ibu dan anak itu berduka. Tapi, demi anak-anaknya, ibu tak punya pilihan selain tetap hidup dan memimpin mereka. Di tengah jalan, kawanan anjing mencium daging yang mereka bawa. Anjing itu mencuri makanan dan menyerang ibu. Akibatnya, ibu kehilangan keseimbangan dan jatuh. Saat itu, kereta uap datang. Ibu dan Kenji berhasil diselamatkan. Di tempat lain, ayah terdampar di daratan dan selamat. Mungkin, itu adalah hadiah dari Tuhan. Ayah bersadar di traktor dan melihat kereta mendekat dengan lambat. Dia menyalakan suar, dan secara kebetulan, istrinya melihatnya. Hentikan keretanya. Akhirnya, keluarga itu kembali berkumpul. Mereka naik kereta sampai ke pulau tempat ayah mertuanya tinggal. Ayah. Ini adalah desa terpencil di antah berantah. Orang memancing untuk mencari nafkah. Mereka hidup dengan damai dan nyaman. Yui yang selalu dimanja, belajar menenun. Kenji membantu ayahnya memancing di laut. Desa itu swasembada pangan dan pakaian, jauh dari hiruk pikuk kota. Sebaliknya, keluarga menjadi lebih dekat. Suatu malam, jam weker tiba-tiba berbunyi. Lalu, radio desa juga berbunyi. Lampu jalan juga mulai menyala. Ini adalah hari pertama listrik menyala setelah 800 hari padam. Kota kembali ke keadaan semula. Semuanya beres. Keluarga itu kembali ke kota. Anak-anak menghargai hasil kerja ibu mereka. Sang ayah juga semakin mencintai istrinya. Mereka juga menerima foto yang dijanjikan waktu itu. Ini adalah akhir dari review film yang berjudul Survival Family. Semua orang terikat dengan perangkat elektronik. Ponsel selalu bersama mereka 24 jam sehari. Hampir tak ada komunikasi dengan orang tua. Di awal film, keluarga itu kurang komunikasi. Setelah bencana, mereka tak pernah saling meninggalkan. Akhirnya mereka kembali ke pedesaan untuk menyadari arti dari keluarga. Ini juga pesan yang ingin diajarkan oleh film ini. Suatu hari, saat ada pemadaman global, bagaimana kita bertahan hidup? Ini adalah topik yang layak untuk dipikirkan. Film berakhir di sini. Jangan lupa like dan follow.